Pesan penting dari alam bawah sadarmu, dari higher self kamu. Jadi, halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Jadi, ini temanya tentang pesan dari higher self atau dirimu yang terdalam. Ini bisa saja bisikan hati atau bahkan alam bawah sadar kamu pengen sampein apa. Jadi ini mungkin kayak seperti pesan rahasia yang sebenarnya udah di dalam diri, cuman mungkin belum munculnya di sini. Jadi aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Karena ini adalah pick a card, gunakan intuisi. Karena ini ngobrolin tentang diri sendiri, jadi istilahnya kayak berdialog sama diri sendiri. Kalau masih mikirin tentang seseorang atau bahkan kayak masih overthinking tentang hal-hal lain, coba redakan dulu, fokusnya ke diri sendiri. Imajinasikan kayak kamu bertemu sama dirimu sendiri. Pilihnya yang mana? Nanti ada salah satu dari pilihan ini yang akan menarik dirimu. Jadi kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Kalau nanti aku sebutin soal zodiak, please check Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Dan zodiak itu sebenarnya cuma sebagai pemanis aja. Jadi bukan sebuah penanda atau penentu. Aku percaya tidak ada yang kebetulannya ini. Jadi siapapun yang klik video ini, pesannya untuk dirimu, pahamin tentang dirimu lagi, kenalan tentang jati diri sendiri gitu. Nanti aku bantu dengan pesan-pesan yang bermakna untuk dirimu. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Timestamp-nya di bawah ya. Nah, kita langsung aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja pesan dari higher self-mu, pesan dari dirimu yang terdalam atau alam bawah sadar. Sebenarnya gini, pesannya tuh simple ya, ada perubahan di percintaan. Mungkin kamu udah nyadar atau bahkan sebenarnya sudah mulai merasakan ada cinta yang akan hadir, cuman progresnya gini. Perubahan itu bukan dari kita ketemu orangnya baik, tapi dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah mampu untuk selesai sama yang kemarin atau tidak gitu. Apakah kita sudah mampu untuk bisa menjelajahi sisi terburuk kita. Karena kalau manusia tidak tahu sisi terburuknya, akan merugikan orang lain. Bahkan kita gak nyadar nyakitin orang lain gitu. Jadi untuk memiliki hubungan yang sehat jadi manusia itu harus mampu untuk kenalan sama sisi terburuknya dia, sama sisi tergelapnya. Saat berkaca kita harus mampu untuk benar-benar meruntuhkan ego gitu. Karena kalau misalnya kita introspeksi diri, egonya masih tinggi, ego toksiknya masih gede, masih tebel, kita nggak akan mampu untuk nerima fakta-fakta tentang diri kita gitu. Jadi pengen diterima yang baik-baik aja. Walaupun sometimes mungkin kita pernah ngelakuin kesalahan, tapi ada mindset yang di mindset victim lah gitu, playing victim lah dan segala macam. Jadi selalu ngerasa orang lain bersalah. Padahal sometimes kayak namanya manusia, kita pasti pernah punya salah gitu. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk meruntuhkan ego kita nggak akan tahu gitu, salahnya kita gimana. Nantinya saat melakukan hubungan selanjutnya atau bahkan relationship sama orang-orang, bukan hanya cinta deh gitu, pertemanan, persahabatan, keluarga, pekerjaan, kita akan memunculkan sisi negatif kita tanpa kita sadari. Makanya kita tuh harus lebih mindful, kita harus aware. Yang namanya progress, spiritual awakening itu, yang namanya awaken kan kita nyadar gitu. Kalau nggak nyadar sama aja kayak kamu jalan, tapi akhirnya menutup mata, nabrak-nabrak gitu. Jadi lebih baik kita menyadari potensi diri kita, positif dan negatifnya kayak gimana. Nanti ada perubahan, transformasinya mungkin kerasanya di dalam gitu. Lebih bisa memahami perasaan orang lain, lebih bisa merasakan gitu. Jadi terima aja. Kadang-kadang di sini ada yang energinya empath itu biasanya bisa merasakan apa yang orang rasakan. Nah, ini biasanya suka uring dan galau sendiri gitu. Jadi harus tahu membedakan mana yang beneran perasaanmu, mana yang perasaan orang lain. Ini ada destiny di sini. Sebenarnya kalau misal kalian menunggu antisipasi, pengen nanya jodoh di mana, ada gitu.
ada kok untuk dirimu gitu. Cuman memang progresnya adalah untuk fokus ke diri sendiri dulu. Saat sudah siap, kamu akan bertemu gitu. Yang kulihat dari energi The Page of Cups itu ada gesture love, dimana ini konsepnya bisa dirimu disarankan untuk bisa menunjukkan perasaan. Like be honest with yourself lah gitu. Gak perlu kamu jujur sama aku, sama teman-teman. Yang penting jujur sama diri sendiri gitu. When you love someone, you love someone. Saat kamu sayang sama seseorang, ya udah sayang gitu. Jadi walaupun kadang-kadang aku selalu nyaranin untuk kita harus pakai rasional, but when it comes to love, ya namanya hati, perasaan gitu, penuh nih perasaannya harus diluapkan gitu. Nah dari energi The Page of Cups ini bisa vice versa, bisa tentang dirimu yang harus mengungkapkan atau ada seseorang yang akan mengungkapkan gitu. Jadi di sekitaran kamu ada seseorang yang falling in love with you. So energi The Queen of Cups ini untuk kalian yang masculine, there's someone in your heart. Ada seseorang di hatimu, di dadamu, mengisi penuh ruang-ruang di dadamu, atau bahkan mengisi pikiran kamu lah gitu. Mungkin ada sesuatu tindakan yang harus kamu lakukan gitu. Jadi sebenarnya urgensi dari alam bawah sadar buat ngomong adalah ayo, this is safe for you. Ini ada seseorang yang mungkin harus kamu fokusin gitu. Untuk kalian yang feminine, ada seseorang di luar sana yang mencintai dirimu. So energi The Queen of Cups sometimes perasaannya cukup dalam. Ini kayak ngomongin soal romansa dan kebaperan dan segala macam. So it's fun. Jadi kalau aku lihat alam bawah sadar itu menyampaikan tentang cinta di sini. Ada sesuatu hal yang harus kamu fokusin di hubungan percintaan kamu. Either kamu memberikan cinta atau menerima cinta. Jadi gini, saat kita pengen punya hubungan sehat dan sukses, kita harus mampu untuk bisa menerima atau memahami cara untuk mendapatkan cinta dari orang yang mencintai kita gitu. Jadi saat kita tidak apresiasi cinta-cinta dari orang-orang sekitar, kita akan ketemunya sama orang yang salah terus gitu. Jadi dipikir baik-baik, cinta itu bukan hanya konsep yang kayak romance, ayo ngedate dan segala macam, enggak. But sometimes cinta itu datangnya dari kasih sayang orang tua, perhatian dari orang tua, marahnya orang tua, atau bahkan dari hewan peliharaan yang manja-manja sama kamu. Saat kamu tidak mampu untuk melihat konsep cinta tersebut atau merasakan konsep cinta tersebut dan tidak mampu untuk apresiasi, tadi akan leadingnya atau arahnya akan ketemu sama orang yang salah terus gitu. Kita bakal lihat ya, ini transformasinya besar. See, ada the lovers. Terus electricity. Jadi ketemu sama seseorang yang mungkin chemistry-nya dapat banget. Undeniable. The lovers itu adalah pertemuan yang tidak bisa dipungkiri karena sudah terorkestra sama semesta. Jadi kalau semesta bilang kamu di situ ketemu sama dia, ya udah, terima aja. Mau kamu ngelihat dia kurang, mau kamu ngelihat dia lebih gitu. Itu journey kamu untuk kamu jalanin. So ini kenapa kamu mungkin merasa bingung, karena tadi gitu, menolak. Kalau aku lihat energi The Five of Wands itu masih ada penolakan. Gini, kayak arus deh gitu. Kayak kamu lagi di lautan, berenang nih gitu. Kayak aku mau cinta, ya udah, semesta ngasih kamu ke lautan. Lautan itu ibaratkan perasaan yang dalam, which is it's your feeling juga, perasaan kamu juga. Ada yang tenggelam sama perasaan sendiri karena tidak siap untuk merasakan cinta gitu. Jadi untuk kita siap, kita harus mampu belajar dari yang kemarin, trauma-traumanya apa, isu-isunya apa, dihadapin dulu gitu. Lalu energi The Five of Wands itu biasanya juga ngomongin soal arus. Semesta akan ngarahin kamu lurus ke depan, sementara kamu belok gitu. Itu akan sulit sekali, atau bahkan bertentangan. Semesta arahinnya ke sini, kamu ke sini. Itu akan selalu bikin kamu kewalahan sendiri gitu. Karena kamu ngelawannya kuasa yang di atas gitu, ngerti gak sih? Arusnya tuh yang dibawakan sama yang di atas tuh, sama Tuhan. Semesta ngebantu untuk membawa kamu ke arus yang tujuanmu, tapi dilawan terus, itu akan selalu ada di fase yang ngerasa kosong, ngerasa bingung, ngerasa
tertekan atau bahkan ngerasa depression gitu. Five of Wands tuh biasanya kita melawan sesuatu gitu. Positifnya gini, kalau Five of Wands mungkin ada beberapa dari lingkungan kalian itu yang trying to get your attention, mencoba untuk apa ya, istilahnya kayak caper sama kamu gitu, kayak usaha sama kamu, cuman negatifnya adalah kita ngelawan arus gitu. Jadi apa nih yang kamu hadapin saat ini? Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi Gemini juga, ada energi Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Check Sun, Rising, Venus, dan Venus Rising. Ada seseorang yang memperhatikan, jadi ini bisa seseorang yang melindungi, memperhatikan dari jauh, atau bahkan diri kamu yang sedang memperhatikan seseorang. Tapi kalau aku lihat proteksinya aman untuk kedepannya. Ini ada travel, ada jalan-jalan, ada temen. Oh, you met this person lewat mimpi. Ada yang ketemu lewat mimpi, ketemu alam bawah sadar, jiwa kalian sudah bertemu satu sama lain, atau bahkan di sini sebenarnya alam bawah sadar kamu udah ngasih sinyal tuh strong banget loh. Jadi jangan diabaikan. Intuisi itu apa ya? Kalau diabaikan jadi tumpul, jadi bikin bingung nanti. So dari The Moon ini ada pertemuan yang kayak soul connection. Ini diminta untuk coba take time buat jalan-jalan bareng, traveling. Kalau aku lihat di sini nanti ke depannya ada positive outcome. Jadi kayak ada jalan-jalan atau ketemu atau ngedate yang bisa mengembirakan lah. When you met this person, you feel very happy gitu. So, kita bakalan lihat opportunity, ini peluang, coba dikasih sama semesta peluang. Dan peluang tersebut kalau diambil akan memenuhi your empty cup. Cup kamu yang kosong. Atau gelas atau wadah kamu yang kosong akan terisi penuh. Saat kamu mampu untuk melihat potensi. So, aku bakalan the outcome of the situation, the strength, energi, the Page of Swords. So, aku kemarin bikin quotes. Gini kata-katanya. Karena pikiran adalah penjara dan hati adalah rumahmu. Jadi, kadang-kadang yang memenjarakan kita adalah pikiran kita sendiri. Terjebak sama pikiran sendiri, ketakutan. Apapun yang terjadi di masa depan kan sebenarnya walaupun mungkin ada beberapa kalian yang bisa meramal ya gitu. Atau saya tarot reader juga yang namanya yang sesuatu yang di depan itu ya udah biarin aja sebenarnya. Anggap itu sebagai hadiah. Jadi mengurangi kecemasan. Yang memenjarakan kamu adalah kecemasan diri sendiri. Pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran-pikiran yang berlebihan. Yang harusnya gak dipikirin. Jadi, kamu terjebak sama situasi tersebut. So, Eight of Swords adalah melepaskan diri dari jebakan-jebakan pikiran. Penjara pikiran kamu sendiri. Gitu. Caranya gimana? Kontemplasi. Kamu punya kepintaran, kamu punya pemahaman, punya knowledge, punya, let's say kayak kalau aku gak ada pengalaman, baca buku. Gitu, dengerin podcast untuk perkembangan diri, atau bahkan kontemplasi kayak ngobrol sama diri sendiri, kamu nanti dapat idenya. The outcome, the strength itu the type of connection, kamu akan nemuin koneksi yang very strong, dan complement each other. Jadi dia akan menutupi kekurangan kamu menutupin kekurangan dia, kelebihan kamu akan di-booster, kelebihan dia akan di-booster, saling satu sama lain gitu. Karena kalau aku lihat dari energi the strength ini juga pertanda ada kesetiaan, loyalty gitu, perlindungan juga. So, kemanapun kamu pergi, you will end up with this person sepertinya. Karena energi the strength itu kalau angka kan 8 ya gitu. Kita mau angka 8 tuh sesuatu yang tidak putus, kayak infinity gitu. Tapi memang harus ada sacrifices, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya chaos dalam kehidupan. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Sampai next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja. Ini adalah alam bawah sadar kamu mau nyampein apa, dan higher self kamu. Kamu adalah orang yang pintar, di blessing sama semesta.
So kemanapun kamu pergi, kamu bakalan successful gitu. Dalam keadaan sukses tuh bukan hanya dalam keadaan materi ya, lingkungan sekitar juga, karena kamu punya lingkungan sekitar yang sangat supportive. People around you, sekeliling kamu itu bahagia melihat kamu bahagia gitu. Jadi stop untuk menangisi sesuatu yang sudah tumpah, karena sebenarnya blessingnya banyak sekali di sini. Five of Cups itu crying over spilled milk, dimana spilled milk itu gelas udah jatuh, udah tumpah gitu. Di sini juga gambarnya tumpahnya udah ke lautan gitu, udah ke bawah arus sebenarnya. So situasi yang kemarin sebenarnya udah nggak ada. Sebenarnya sudah harusnya tidak dikhawatirkan lagi gitu, tapi masih menangisi. Ini masih ada kekhawatiran. So masa lalu, contoh misalnya gini, ada kejadian di masa lalu yang kayak kamu berantem gitu sama si A. Si A-nya udah fine-fine aja sekarang, bahkan udah memaafkan atau bahkan udah lupa gitu. Tapi kamu yang masih terfokus ke situ. Masih ada uring, masih ada bingung gitu. Padahal sebenarnya harusnya nggak usah dibingungin. So whatever happened in the past, ya udah biarin aja. Karena mungkin itu jadi pelajaran kamu, tapi jangan sampai kayak kamu maju nih, jalan ke depan, tapi matanya masih nengok ke belakang gitu. Sama kayak percintaan pun kayak gitu. Ini fasenya untuk moving on, fasenya untuk bisa ngelepasin, letting go. Apapun yang memang menyakiti kamu, apapun yang menyedihkan untuk diri kamu, ini disuruh di let go gitu. So the key is to moving on is forgiving. Memaafkan. Pertama bukan hanya memaafkan si orang-orang yang menyakiti kamu, tapi memaafkan diri sendiri karena sudah membiarkan hal itu terjadi gitu. Itu paling utama dalam memaafkan diri sendiri. Emang susah banget pasti susah untuk memaafkan, tapi dicoba gitu. Karena aku ngelihat di sini beberapa dari yang pilih nomor 2 itu ada di dalam fase depression, self pity gitu, atau keadaan menyedihkan lah gitu. Yang bisa menyelamatkan dirimu adalah dirimu sendiri. Even orang-orang sekitar supportive, mereka punya limit. Ada hal yang gak bisa ditembus. Ada hal yang gak bisa gak bisa didobrak. Which is your own mind, pikiran kamu sendiri. Jadi yang bisa menyelamatkan kamu adalah pikiran kamu sendiri gitu. Hatimu, perasaanmu gitu. So, Six of Wands di sini kayak mungkin validasi kali ya. Orang-orang sekitar kamu mencintai dirimu. Jadi, mau kamu dalam keadaan apapun, kamu bakalan ending up-nya, akhirnya bakalan jadi pemenang gitu. So, using intuition itu sangat-sangat membantu. Ada the Ten of Cups. Lebih close lagi sama family. Temperance dan the Knight of Crystal. The feeling will come and go in your life. Jadi yang harus kita pegang itu hal yang berharga. Jadi udah harus tahu nih hal-hal yang berharga mana, hal-hal yang sebenarnya cuma jadi experience aja gitu. So energi the Knight of Crystal, nanti mungkin ada banyak pesan-pesan yang datang dari semesta. Suara aku habis. Bentar dulu. Pesan-pesan dari semesta cukup strong datangnya. The Knight of Crystal itu there's opportunity juga yang datangnya juga cukup cepat. But what I see dari energi the Knight of Crystal, hati-hati dalam jumping into conclusion ya. Hati-hati dalam mengambil kesimpulan berdasarkan perasaan emosi sesaat gitu. Jadi contoh misalnya kita kenal sama seseorang, pas kita lagi perasaan yang kalut, kita langsung buat kesimpulan, itu tidak bijak. Jadi harus mindnya clear gitu, hatinya clear dulu baru ngambil keputusan. Lalu sebenarnya gini, energi the Ten of Cups itu kan menggambarkan happy family ya gitu, kebahagiaan yang tidak bisa ditukar sama uang, tidak bisa ditukar sama materi gitu. Apa nih yang gak bisa ditukar sama materi, apa nih gitu, prioritaskan itu. Tapi saran aku adalah dekat sama keluarga, entah itu your parents, keluarga kamu gitu, atau bahkan orang-orang yang kita pilih sebagai keluarga. So kalau di dalam dunia yang sekarang kan keluarga tuh bukan cuma kayak keluarga kandung ya gitu. Sometimes kita bisa punya kedekatan yang melebihi keluarga atau bonding yang kuat sama orang-orang yang kita pilih dalam kehidupan kita. Apresiasi mereka, harmoniskan hubungan kamu sama mereka gitu. Kalau misalnya ada berantem, ada kecot-kecot, atau ada
ya ada huru hara, damaikan itu gitu, berdamai. Soalnya temperance ada potensi untuk bisa healing atau membantu perdamaian di sekitaran kamu. Temperance itu kedamaian, ketenangan jiwa. Kamu harus tahu porsinya kamu, role-nya kamu seperti apa. When you want to help someone, tahu porsiannya. Jadi jangan sampai kayak you lose yourself. Temperance juga ngomongin soal fase healing gitu. Fase healing nanti akan ada di dalam fase ketenangan, mungkin ke 1-2 bulan ke depan tenang banget gitu. So di sini ada art. Coba luapkan your emotion, perasaan-perasaan kamu ke seni. There's a swoosh di sini. I don't know why dari kemarin tuh aku ngumpulin foto-foto kakinya Hermes. Hermes itu dewa Yunani yang suka membawa pesan. Pesannya juga bukan pesan kayak antara tetangga gitu, antara teman-teman enggak. Pesannya tuh bisa menembus dimensi-dimensi lain gitu. So gini, yang kelihatan semesta itu bakalan banyak ngasih pesan untuk dirimu, dan kamu pun mungkin bisa menyampaikan pesan ke semesta gitu. Jadi saran dari aku, berdoalah yang baik gitu. Nanti ada fase dimana kamu akan berada di tempat-tempat yang lebih baik daripada yang kemarin. There's a moving art di sini. Kalau yang aku lihat, nanti ada beberapa barang seni atau ya hasil karya-karya yang mungkin akan moving kamu, menggerakkan hatimu. Bisa saja dengan lagu, lukisan, apalagi barang seni, apapun itu yang jatuhnya seni gitu. Thriving, untuk bisa sukses dalam kehidupan, mau karir mau finansial, untuk bisa melejit kayak roket gitu, kamu harus punya security. Di sini pesannya. Kita bakal lihat the outcome. So aku buat ini itu benar-benar di akhir tahun 2024. Jadi kalau ada the full, berarti kamu dikasih lembaran baru yang sangat fresh. Bangun kehidupan kamu untuk benar-benar sesuatu yang menyenangkan gitu. Kayak kamu dikasih clean slate, dikasih lembaran baru, kertas putih untuk kamu isinya dengan bijak. So energi, the 9 of Pentacle, kedepannya kamu bakalan lebih nyaman. Even kayak kamu sendiri, kamu nyaman sama dirimu sendiri. Kalau lihat gambarnya di sini, the High Priestess-nya juga duduk sendiri, ini juga duduk. So kita dalam keadaan duduk tuh biasanya kita punya singgasana kita sendiri. Kita punya lingkup yang nyaman untuk diri kita sendiri. Ini banyak banget rezeki dalam bentuk materinya juga. So saat punya rezeki yang banyak, potensi untuk punya tanggung jawab juga semakin besar. Jangan sampai memikul hal yang gak perlu kamu pikul. Okay? Jadi jangan nambahin masalah, jangan nambahin beban. Karena dikasih the full di sini. The fullnya tuh bukan jatuh ke jurang. Tapi walaupun dia jatuh nih di ujung sini, dia dengan senang-senang ke ujung sini, tetap ada guidance. Tadi bisa dari pesan-pesan semesta, atau bahkan di sini dia punya sapu terbang, jadi nggak akan jatuh gitu. Jadi lebih percaya sama kemampuan diri sendiri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu tahu berlanjut bisa buku signing, linknya di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja. Ini pesan dari higher self, dari alam bawah sadarmu. Jadi, ada temperance. Di sini bisa Scorpio, Cancer, Sagittarius, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, please check Sun, Moon, Rising, Venus, dan Rising. Ada banyak nostalgia. Gini, sebenarnya simpel sarannya, turunin gengsi. Jadi kadang-kadang untuk kalian yang biasa mandiri gitu, terbiasa untuk survival mode, agak sulit untuk minta bantuan gitu. When you need help, ask for help. Mau ke Tuhan, mau ke semesta, mau ke teman-teman, mau keluarga gitu. Jadi jangan lupa, kalau bisa combining semuanya gitu, minta sama yang di atas, usaha, sama minta tolong juga ke orang-orang sekitar. Karena caranya Tuhan untuk membantu manusianya kan
kadang-kadang nggak ngomong langsung ya, nggak tiba-tiba tring gitu. Tapi ada melalui perantara gitu. So energi the five of cups, five of coins. If you see di sini, ini kan dia di luar nih, kedinginan gitu. Cuma punya matcha satu, cuma punya korek satu gitu. Sementara di dalam sini mungkin hangat gitu, tapi usahanya mana? Diam aja gitu. So kalau kamu berada dalam situasi yang menyedihkan, sebenarnya kalau misalnya meratapi terus gak ada hasilnya gitu. Sudah harus mulai melek, sudah harus mulai punya usaha gitu. Entah itu usahanya ya contoh ya kerja atau apapun itulah, minta tolong dan segala macam. Yang penting usaha gitu. So energi the six of cups sebenarnya ini keadaan saat ada orang yang tidak mampu untuk ngelihat hal baik karena menelantarkan hal baik yang sudah ada gitu, menyepelekan hal yang baik yang ada gitu, jadi ngerasa kurang terus. Contoh misalnya nih, ada yang punya rezeki tiba-tiba habis rezekinya terus gitu karena tidak memenuhi tanggung jawab yang harus dilakukan gitu. Contoh misalnya gini, kamu punya tanggung jawab let's say untuk bisa bersedekah jumlahnya 10 gitu. Tuhan ngasih kamu 100, tapi 100-100-nya kamu habisin buat diri sendiri, 10-nya gak kamu bagi gitu, untuk yang memang seharusnya kamu bagi. Itu pasti akan bocor terus, kurang terus, karena tugas kamu belum kamu penuhi gitu. Itu bukan hanya untuk sedekah ya, untuk orang-orang sekitar, keluarga, teman-teman dan segala macam gitu. Even kayak untuk love juga kayak gitu. Dan itu bukan hanya bentuknya uang gitu, bukan hanya bentuknya itu kayak materi gitu. Sometimes ada waktu, tenaga dan segala macam. So kalau kita punya peran dan memang punya tanggung jawab dalam peran tersebut, penuhi dulu gitu. Karena yang tadi aku bilang, ini kurangnya itu karena memang ngabisin aja buat sendiri gitu, entah itu waktu, tenaga dan mental dan segala macam gitu. Akhirnya menyepelekan hal-hal yang memang ada, exist gitu untuk hidupmu. So energi the six of cups, sebenarnya apapun yang kamu pengen itu datangnya cepat ada gitu, dikasih gitu. But also kamu punya tanggung jawab untuk berbagi juga. Kalau kamu lihat di sini gambarnya, nih orang anak kecil ini punya banyak pot bunga gitu, dia bagilah gitu. Jadi apa yang sudah kamu punya, entah itu cinta, materi dan segala macam, bagi gitu. Jadi hidupnya tenang, bahagia, damai. Temperance ini fase di mana ada ketenangan dalam kehidupan. But kalau kamu lihat temperance-nya di sini kan punya banyak tangan yang bisa ngelakuin apa aja gitu. Jadi contoh misalnya kita di pertemanan, kita bisa jadi pendengar yang baik. Di keluarga kita bisa jadi provider. Di hubungan percintaan kita bisa mencintai. Itu kan perannya beda-beda gitu. And we have all of this. Kita punya semua itu gitu. Tapi kalau kita nggak pakai untuk kepentingan diri sendiri, memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, itu akan jadi sia-sia gitu. So ini waktunya buat memperbaiki hubungan yang harusnya diperbaiki. Karena temperance juga fase healing kan gitu. Jadi kita bakal lihat di sini ada the world, ada the 10 of star, sama ada 2 of star. Balancing your life penting banget. The world itu semesta selalu akan memprotek dirimu gitu. Kalau kamu pengen diproteksi, kalau kamu pengen dibantu. Life itu siklus, jadi ada fase yang pergi dan datang, ada fase naik turun ya. Kalau kita terpaku terus-terusan sama satu fase saja, kita akan menyanyiakan fase baru gitu. Dan itu akhirnya ngerasa kayak gak bisa ngapa-ngapain. Ke depan nanti ada pilihan yang harus dipilih. Usahakan mental harus clear, hati harus bersih, niat harus tulus, agar bisa ngeliat sesuatu dengan jelas. Soalnya lagi di 10 of star di sini, ini ngomongin soal rezeki dari semesta dalam bentuk materi. Dan ini untuk kalian yang mungkin hidupnya jadi provider, jadi pemberi gitu, atau
pelindung atau bahkan yang menafkahi di sini akan semakin makmur gitu. Energi Ten of Stars soalnya juga ngomongin soal struktur. Nah, nanti ke depan kayak ada yang dapat warisan. Warisan tuh bentuknya macam-macam ya. Ada warisan dalam bentuk ilmu, warisan dalam bentuk tanah, materi gitu, atau warisan dalam bentuk ajaran-ajaran. So, ini pahamin ilmu apa yang kamu dapat dari keluargamu untuk bisa ngebangun masa depan yang lebih baik lagi untuk your future family, keluargamu di masa depan gitu. Aku ngeliatnya bakal lebih berstruktur lagi ya, akan lebih stabil, especially untuk kalian yang saat ini ngerasa ada masalah di finansial. Nanti tadi saat mulai untuk membuat keputusan yang sehat, masalah finansialnya juga akan sehat juga. Gitu. Ada blessing, so you get a lot of blessing di sini. Nah, blessingnya itu datang dari pemahaman. Nanti mungkin akan kerasa di badan ada apa gitu. Cek ini ke dokter kalau ada sesuatu di badan kamu yang kamu rasakan. Dan blessing di sini kalau aku lihat juga pemahaman gitu. Karena ini dokter ini juga healing. Untuk beberapa dari kalian mungkin memang harus menyembuhkan diri dulu, healing dulu, atau bahkan kamu punya energi yang bisa kamu bagi buat membantu proses healing sekitaran kamu. Tapi spesifiknya adalah gini, kita pakai rasional dulu lah gitu. Kalau you feel something, ngerasa sesuatu di dalam dirimu, entah itu perutnya sakit apa segala macam, cek ke dokter. Kepalanya pusing, cek ke dokter gitu. Itu akan ngebantu juga untuk bisa menyehatkan badan. So energi the blessing di sini anugerah langsung bisa lewat mimpi saat meditasi. Coba lebih aware aja. Kamu akan melakukan perubahan banyak dalam kehidupan atau hidupmu akan berubah banget saat mental kamu disimpelkan. Saat pemahaman kamu dimudahkan. Yang memudahkan pemikiran dan pemahaman kamu bukan saya. Bukan aku, tapi juga bukan orang-orang sekitar, tapi dirimu sendiri gitu. Nggak mau ribet gitu. Nggak mau pusing Itu kan niat diri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya udah kebiasaan di drama mulu gitu, akan attracting drama gitu. Jadi lebih mudahkan, sederhanakan jalan pikiran. Kalau bisa kamu hidup dengan mindful dan sederhana, go ahead, gak ada masalah gitu. So ada energi the Ace of Swords, the Five of Swords. Hey, Five of Wands. Gak ada semua orang tuh yang bakalan sejalan sama diri kamu gitu. Belajar untuk nurunin ego yang toxic. The ego toxic, it's more like arrogancy, ngerasa paling benar diri semuanya gitu. Kadang-kadang orang yang punya spiritual ego juga akan ngerasa seperti itu. Tapi itu udah godaan gitu. Hidup kan harusnya cinta damai ya. Kalau misalnya konflik terus berarti ada sesuatu yang salah. Bukan orangnya salah gitu, bukan orang lain salah, tapi sometimes mungkin dari diri kita sendiri gak sih? Kita milih di situasi tersebut, milih lingkungan yang toxic gak sih gitu. Kita kan punya pilihan, choices gitu. So kalau ada yang hal toxic dalam lingkungan, biasakan untuk stay away dari drama. Energi Five of Wands, belajar untuk bisa menyelaraskan dirimu sama sekitaran. Yang tadi aku bilang, gak semua orang bisa sama kayak kita. Pemikirannya, pemahamannya. Gimana cara kita berbaur, gimana cara kita untuk ngebaca situasi, itu sangat penting. Di sini konflik dalam diri juga harus selesaikan gitu. Nanti Ace of Swords ada informasi dari semesta, belajar untuk menggunakan kata-kata dengan bijak ya, jangan mengucapkan sesuatu yang akan kamu sesali nantinya. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau terberlanjut bisa buka post wedding, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, see you next video. Bye!